Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Karena turnamen Tata Steel Master sedang libur, admin Tarigan Catur akan menampilkan permainan catur terbaru dari salah satu Grandmaster terbaik Indonesia, yaitu Novendra Priasmoro, saat membungkam perlawanan Super Grandmaster asal Rusia. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tours de Blitz tepatnya pada round keempat yang berlangsung pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Indonesia berperingkat 779 dunia yaitu Novendra Priasmoro menghadapi perlawanan Super Grandmaster asal Rusia berperingkat 100 dunia dan yang masih berusia junior ya, yaitu Alexei Sarana. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Novendra menggunakan catur bow putih dengan rating chess.com 2832 dan rating VD 2502 menghadapi perlawanan Alexei Sarana yang menggunakan catur bow hitam dengan rating chess.com 3002 dan rating VD 2549. Di sini, Novendra memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Alexei Sarana. Masuk dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda ke petak F3 dan pion D6. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang tentu saja diterima oleh Alexei Sarana ya. Dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di petak D4. Kuda F6 mengancam pion, kuda C3 melindungi pion. Pion A6. Ini masuk dalam variasi Natsdorf, masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Fungsinya jelas agar kedua kuda putih dan gajah putih tidak bisa menempati petak ideal B5. Dan dalam situasi seperti ini, Novendra balasannya pada langkah ke-6 hampir pasti ya, 99,9% melangkahkan gajah menuju petak G5 karena ini adalah main line utama dari permainan seorang Novendra Priasmoro apabila menghadapi variasi Natsdorf dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda ke petak D7 dan semakin agresif oleh Novendra dengan pion F4. Pion E6, menteri F3, pion H6 ancam gajah putih, dan gajah putih mundur ke petak H4. Pion E5 mengajak pertukaran dengan pion putih sekaligus dengan tempo ancam kuda, namun tidak diterima ajakan pertukaran pion tersebut, dan Novendra lebih memilih langkah kuda menuju petak F5. Pion E pukul F4 dan di sini Novendra memilih langkah tempo. Gajah pukul kuda di petak F6 dengan tempo ancam menteri dan kuda pukul gajah di petak F6. Menteri pukul pion di petak F4, gajah pukul kuda di petak F5 dan pion pukul gajah di petak F5. Gajah E7 persiapan rokade pendek oleh Sarana. Langsung saja, ini yang menjadi keseruan dalam permainan ini, di mana Novendra melakukan rokade panjang dan Alexei Sarana melakukan rokade pendek. Siapa yang berhasil memelihara tempo tekanan terus-menerus terhadap lawannya ya di pertahanan di mana raja masing-masing berada, itulah yang akan menjadi pemenang. Raja pindah ke petak B1 ke tempat yang lebih strategis oleh Novendra dan benteng ke petak C8. Gajah C4, pion D5. Hanya ada satu ide ya dari langkah pengorbanan pion ini, karena sebenarnya ini adalah pengorbanan pion yang cukup sia-sia sebenarnya. Cuma ada satu ide dari langkah ini, yaitu membuka akses gajah hitam agar tidak pasif di tempat E7. Maka langsung saja oleh Novendra dengan kuda pukul pion di petak D5, kuda pukul kuda dan gajah pukul D5 mengancam pion lemah hitam di petak B7. Namun akan sangat berbahaya jika di sini Sarana melakukan langkah pion menuju petak B5 karena ada
langkah tempo dengan gajah pukul pion skak di petak F7, benteng pukul gajah misalkan, dan benteng pukul menteri, benteng pukul benteng. Jelas, bermain tanpa menteri akan membuat Alexis Sarana kalah mudah dari Novendra Priasmoro. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, jelas yang dilakukan oleh Alexis Sarana adalah harus memindahkan menterinya, tetapi memindahkan menterinya ke petak B6 dengan opsi melindungi pion hitam. Gajah mundur ke petak B3 ya, karena bahaya menteri hitam berada di satu lajur, yaitu lajur B dengan Raja Putih. Gajah mundur ke petak B3 dan pion A5. Benteng ke petak D7 ancam gajah hitam dan gajah pindah ke petak F6. Benteng ke petak D1 mencoba mengkoneksikan benteng putih satu sama lain di lajur D. Raja pindah ke petak H8 dan pion ke petak G4. Benteng ke petak C6 dan pion ke petak H4. Di sini dilakukan langkah oleh Sarana adalah gajah pukul pion di petak H4. Sebenarnya inilah yang diinginkan oleh Novendra Priasmoro. Jadi, gajah hitam ini membuat benteng putih jika nantinya kembali ke lajur H1 akan menyerang dengan lebih mudah ke pertahanan staf raja dari Alexis Sarana. Dalam situasi seperti ini, yang dilakukan oleh Novendra Priasmoro adalah terlebih dahulu mengamankan pion hitam di petak F7 dengan benteng pukul pion di petak F7. Di sini, karena Alexis Sarana masih menganggap benteng hitam perlu, maka dilakukan langkah benteng menuju petak A8. Benteng ke petak H1 mengancam gajah hitam. Di sini, apabila gajah hitam pindah ke petak G5, maka akan bahaya karena menteri pukul gajah di petak G5 tanpa bisa pion pukul menteri. Karena di sini pion terpaku atau terpin karena sedang melindungi rajanya dari benteng putih. Oleh karena itu, di sini seorang Alexis Sarana melakukan langkah trik dengan benteng menuju petak D6. Apabila benteng pukul gajah, jelas benteng ke petak D1, menteri menutup, benteng pukul menteri, dan raja pukul benteng. Dan jelas ini situasinya akan sulit karena ada lagi menteri skak ke petak G1, raja pindah, menteri skak, misalkan raja ke petak C3, maka menteri pukul benteng. Jadi situasi akan rumit bagi Novendra, dan Novendra pasti akan kalah jika terlalu bernafsu memakan gajah hitam. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, jelas Novendra harus sabar dengan melangkahkan pion ke petak A4, memberikan tempat pindah terhadap Raja Putih ke petak A2. Gajah pindah ke petak F2 dan pion ke petak G5. Sangat berbahaya ya bagi pertahanan staf raja dari Alexis Sarana. Dan gajah menuju petak E3. Nah, di sini para pecinta catur sekalian, sebenarnya jika Novendra melakukan langkah ini bisa lebih cepat untuk meraih kemenangan, tetapi tetap tergantung dari langkah yang akan dilakukan oleh Alexis Sarana. Misalkan di sini melakukan langkah pion pukul pion. Langkah ini atau langkah skakmat dari seorang Novendra hanya berlaku apabila gajah pukul menteri. Apabila dengan benteng pukul pion, maka situasi menjadi sama lagi. Tapi kita coba ya, apa yang akan terjadi kalau pion G pukul H6, pion G pukul H6, maka di sini misalkan gajah pukul menteri, maka pion pukul pion di petak G7. Jelas di sini ada skak 2 kali terhadap raja hitam, sehingga raja hitam hanya punya satu tempat berpindah, yaitu ke petak G8. Maka tinggal benteng skak di petak H8 dan ini skakmat. Tetapi itu tergantung dari langkah Alexis Sarana.
Dan tentu saja Alexei Sarana akan mengetahui ide ini. Oleh karena itu, Novendra mengincar yang pasti-pasti saja, yaitu dengan melakukan langkah menteri menuju petak E5. Ada ancaman skakmat di petak G7. Apa yang dilakukan oleh seorang Alexei Sarana di posisi seperti ini dengan menteri menuju petak D4. Dan ini jelas situasinya semakin rumit bagi Alexei Sarana, dan temukan beberapa langkah skakmat ke depan yang dapat ditemukan oleh Novendra Priasmoro. Di sini jelas ya, yang dilakukan pertama adalah pion pukul pion di petak H6, dan Alexei Sarana menjawab dengan gajah pukul pion. Dan setelah benteng pukul gajah skak di petak H6 tepat di posisi seperti ini, Alexei Sarana memutuskan untuk menyerah. Karena jika pertandingan dilanjutkan, maka akan terjadi skakmat dalam 2 langkah ke depan. Di sini jelas pion tidak dapat pukul benteng karena sedang terpaku oleh menteri putih. Misalkan raja berpindah, maka di sini harus dipukulnya dengan benteng pukul pion ya. Setelah raja berpindah, maka menteri skakmat di petak E7. Ya, ini adalah salah satu permainan luar biasa dari Novendra Priasmoro karena berhasil menumbangkan perlawanan Grandmaster peringkat 100 dunia. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.